manusia, karena aku mengintip catatan takdirmu, kamu gak akan punya anak. Jadi ini anak siapa? Jadi ini gimana bisa jadi punya anak? Kemudian Nabi Musa nanya, wahai fulana, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa merubah catatan takdir yang Allah tentukan untukmu, sehingga engkau yang awalnya tercatat tidak akan punya anak, tapi ternyata engkau jadi punya. Maka fulana itu menjawab, wahai Nabi Musa, setelah aku pulang darimu, engkau bilang kepadaku bersabar dengan ketentuan Allah, aku memahami, aku jangan pernah berhenti berdoa. Setiap malam aku doa, setiap malam aku doa. Aku minta sama Allah agar Allah berikan kepadaku seorang anak. Dan ternyata doa-doa yang aku panjatkan itu mungkin yang menjadikan catatan takdirku berubah. Yang awalnya gak akan punya anak jadi punya. Nabi Musa gak sampai situ, penasaran. Maka Nabi Musa ngadu sama Allah. Duhai Allah, kenapa engkau, kalau bahasa kita ya, kenapa engkau kan bilangnya dia nggak akan punya anak. Saya malu, kata Nabi Musa. Kan gitu kalau curhat gitu tuh. Nabi Musa tuh kan di antara nabi yang kalimullah ya, bisa bicara dengan Allah gitu. Aku malu. Padahal dia tuh nggak akan punya anak, tapi kenapa jadi punya anak? Aku malu. Apa kata Allah? Wahai Musa, sungguh doanya di setiap malam yang merubah catatan takdir yang aku tetapkan, aku berikan kepadanya karena doa yang dia panjatkan setiap malam. Maka mohon maaf Bunda, sekarang apapun yang sudah terjadi dengan Bunda, rubah dengan apa? Doa. Makanya izin, mohon maaf, jangan nanggung kalau punya keinginan. Karena kita punya apa? Doa. Maka doa bisa merubah takdir. Tidak ada satu hal yang paling terdepan melebihi takdir kita kecuali apa? Doa. Satu, doa itu adalah ibadah yang paling mudah. Dua, doa itu adalah cara kita berkomunikasi sama Allah. Tiga, doa itu bisa merubah takdir. Dan yang keempat, doa itu senjata orang beriman. Ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Makanya mohon maaf Bunda sayang, kalau kita mengedepankan kemampuan kita sebagai manusia, ada batasnya atau tidak? Ada. Makanya izin mohon maaf, kalau Bunda udah ngerasa kok hidup ini tuh beratnya luar biasa. Udah gak ada pundak untuk aku bersandar. Udah gak ada telinga yang bisa mendengarkan curhatanku. Bagaimana caranya? Maka doa adalah jawabannya. Betul? Bunda disakiti sama orang, sakit gak? Di mana sakitnya? Di dia kan sakitnya kan. Bunda kalau orang nyakitin kita, boleh gak kita balas? Boleh gak? Kumaha sih jawaban teh? Kalau orang nyakitin kita, boleh nggak kita balas? Orang nyakitin kita, boleh kita balas? Jawabannya boleh. Boleh nggak? Asalkan balasannya harus sama dengan cara dia menyakiti kita. Dia nyakitin kita satu, kita balasnya satu, boleh atau tidak? Yang tidak boleh Bunda membalas orang melebihi daripada apa yang dia berikan ke kita. Dan kecenderungan manusia kalau ngebalas sama atau lebih besar? Harga diri atau Ustadz, harga diri. Maka orang kecenderungan kalau disakiti pasti pengen ngebalas menyakiti. Dan balasannya pasti lebih besar. Maka mohon maaf, daripada membalas yang khawatir lebih besar daripada yang dia sakiti ke kita, lebih baik memaafkan. Tapi enak banget ya, dia nyakitin saya, dia mengobrak-abrik perasaan saya,
dia ngambil harga diri saya, dia zolimin, dia nyakitin, dia ngomongin, dia merenggut harga diri, dia mengacaukan kehidupan. Enak banget itu orang Ustadz. Maka gimana caranya? Doain. Karena sebaik-baiknya yang balas siapa? Kalau bunda ngebalas, zolimin balik, berarti bunda tuh nggak percaya Allah sebaik-baiknya yang membalas. Dan ingat, cara Allah membalas bukan nyakitin orang yang nyakitin kita, tapi cara Allah membalas, Allah akan membahagiakan hatimu yang sedang tersakiti. Itu rumusnya. Jadi doanya bukan ya Allah hancurkan orang. Itu mah gak yakin sama Allah. Kan sok itu. Ya Allah, setega itu dia sama saya. Tolong ya Allah, kalau dia pakai mobil tabrakan ya Allah. Bukan. Cara Allah ngebalas boleh jadi bukan balas nyakitin orang yang nyakitin kamu, Besti. Sayang. Jadi bukan, ya Allah, kapan orang itu hancur ya Allah? Aku udah hancur, aku udah sakit. Bukan. Cara Allah ngebalas bukan menghancurkan orang yang nyakitin kamu, tapi cara Allah membalas akan ngebahagiain hati kamu. Makanya nanti kalau kamu ditinggal sama orang sakit kan? Kok bisa tuh dia tuh tega banget ninggalin saya? Aku tuh lagi cinta-cintanya banget sama dia. Tapi dia tuh malah ninggalin kan sakit. Orang itu mungkin pergi ninggalin kamu, tapi nanti Allah kirimkan orang lain yang bisa membahagiakan kamu. Bunda izin dizolimi sama suami. Pernah nggak? Oh enggak, aman berarti. Bunda dizolimi sama suami. Ada yang begitu? Ada. Bunda jangan doa, ya Allah hancurin suami saya ya Allah. Jangan. Izin. Suami bunda misalnya suami bunda misalnya diambil sama perempuan lain. Bukan diambil ya, bukan diambil. Tapi suami bunda dikasih hati yang lebih lapang, sehingga bisa menyimpan perempuan lain di dalam hatinya. Ilmu nih, ini ilmu. Bukan kode ya mah, biar kita ngerti ilmu nak gitu. Kan bunda sok itu, Ustadz dia ngambil suami. Bukan ngambil. Suamimu dikasih hati yang lapang, sehingga masih ada space bagi perempuan lain. Itu pun kalau dia mau. Ya kalau enggak mah orang nuriu atau coba. Jadi kita dikasih lapang. Nih bunda jangan bilang, Ustadz, suami saya ambil, tapi hancurkan hidupnya. Aku percaya rezeki setiap istri beda-beda. Dia jadi orang karena aku istrinya. Dia nikah sama yang lain belum tentu sama dengan aku rezekinya. Nggak boleh gitu. Kan bunda punya asa yang hancur suami teh. Ulah, apalagi bunda udah punya anak dari suami bunda. Kalau dia hancur rezekinya, kumaha budak bunda, kumaha nafkahna, ulah gitu ngadoakeun anak. Ya Allah, jika dia harus pergi meninggal, kernaon bunda teh ngerasa bahwa abi mah da aku mahanya rumah tangga meni asa riweuh rumit, apa harus berpisah? Jika berpisah menjadikan kita makin dekat ke Allah, mangga. Kan sok riweuh urang mah. Ngahiji liur, berpisah liur, hayang naon ari maneh teh atuh. Jadi kumaha tuh Ustaz? Coba lebih tenangkan hati. Jadi cara ngebalasnya bukan doain yang sakit juga. Ya Allah, cukuplah engkau ambil kebahagiaanku yang satu, tapi aku percaya engkau sedang nyiapin kebahagiaanku yang lainnya ya Allah. Tuh kan
Teriakan tersakiti mah begitu, beda. Agak dari hati gitu biasanya. Maka nanti bunda lihat, biasanya ya, bunda izin, mungkin bunda ngerasa sakit pada bagian satu, nanti Allah bagiain pada bab dua. Misalnya suami bunda mungkin ya nyakitin kita, bunda tuh dibahagiain sama anak-anak gitu. Terus nanti bunda tuh kemudian usaha bisnis bunda jadi maju. Jadi Allah tuh maha baik banget sama kita. Ustadz, tidak semudah itu Ustadz. Yang ada riweuh kabeh abi mah. Suami bermasalah, anak bermasalah, duit mana ya sakit. Karena ingat ya. Kita tidak akan bisa menemukan nikmat yang banyak karena kita terlalu fokus pada masalah yang kecil. Nah, masalah yang satu ini nutupin kebaikan-kebaikan Allah yang lainnya. Contoh, bunda, iya naon iya? HP naon? Sebutkan atuh iya teh. Iya teh iPhone. iPhone sabaraha? 14 Pro Max. Harga nate 25 juta lah. Ku disebutkan wae. Lain sombong ieu mah biar bunda teh merasakan. Tidak harus memiliki. Ieu teh HP naon? iPhone. Coba. Naon sih teh? A bilang begini. Kalau A bilang gini, bunda sayang, teteh sayang, mau nggak HP ini? A nggak mau. Riweuhnya nya kira. Ieu mah jujur li aja ya ini mah. Ustadz ngasih, bunda mau nggak HP ini? Mau. Pasti mau kan? Da wajah-wajah mau semua ini makan. Bunda teh jawab mau. Tapi cek akil, bunda boleh ya HP buat bunda. Tapi tukeran. Sama apa? Sama jempol. Nah teh minta jempol saya, kenapa? Saya bilang, nya bunda ada Ahilman mah di rumah teh lagi koleksi jempol-jempol manusia gitu. Jadi ku Ahilman ini HP-nya dikasih ke bunda, tapi jempolnya Ahilman kasih. Kalau begitu syaratnya bunda mau atau tidak? iPhone loh, Pro Max 14 25 juta harganya. Bunda teh tapi jempolnya kera, mau atau tidak? Pertanyaannya, kenapa tadi sebelum ada syarat jempolnya buat AA, bunda mau? Tapi pas syaratnya jempolnya dikasih ke AA, tapi bunda nggak mau, kenapa? Itu bisa ngetik kan, liar kan. Tapi begini, bunda teh selama ini lupa mensyukuri nikmat jempol. Tapi bunda fokus sama apa yang belum bunda miliki. Betul nggak? Coba, lamun eueuh jempol kabayang. Kumaha ieu teh? Tapi bunda nggak pernah mikirin jempol ini hilang. Kenapa nggak pernah mikirin? Karena udah ada di bunda, betul nggak? Pas sekarang A bilang sini jempolnya, nggak mau, malah bunda sibuk mikirin yang belum bunda punya. Betul apa betul? Dalam hidup sering begitu, mikirin apa yang belum kita punya sampai bikin stres. Tapi bunda nggak pernah bersyukur sama apa yang sudah bunda punya. Betul apa betul? Nu aya, lihat. Allah cabut nikmat sama yang ada karena bunda fokus sama yang tidak ada. Bunda fokus sama yang kecil sampai bunda melupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada bunda. Betul apa betul? Iya apa iya? Oke, suami bunda misal pada bagian yang satu nyakitin bunda. Oke, aku itu terima itu. Aku tuh nggak terima. Nah, nggak terima, dan nggak terjadi. Bunda mau bilang nggak bisa, terima, sudah terjadi, betul nggak? Sama kayak begini sok lucu orang mah, ngumpul sama teman-teman, ayo hitut,
Dan kadang-kadang mohon maaf, yang kentutnya nggak ada bunyi lebih bau. Betul nggak? Non iya gitu kan set. Oke. Ketika itu kentutnya keluar, baunya hadir dalam kehidupan kita kan gitu. Pertanyaan Ahilman begini, sok lucu, kenapa ada orang yang masih suka nyari sahanuhitut? Sahanuhitut. Pertanyaan saya, buat apa nyari orang siapa yang hitut? Memangnya kalau ketahuan siapa yang kentut, baunya hilang gitu? Kan enggak kan? Terus untuk apa kita teh? Menurut Aama ruginya dua. Satu, rugi capek-capek nyari orang siapa yang kentut. Yang kedua jadi fitnah kabatur. Mana hitutnya? Mana hitutnya? Kita teh lagi kumpul sama teman-temannya, lagi ngobrol, jadi kayak bad mood coba. Dituduh hitut nyeri hati kan. Lebih baik dituduh punya hutang daripada dituduh hitut nyeri hati. Tapi bunda sok itu sanu hitut. Mana hitutnya? Mana lagi ngumpul jadi bad mood, orang mau dituduh hitut nyeri hati ngumpul itu. Pertanyaan Ahilman, oke, misalnya jujur, saya hitut, misalnya, walaupun mual mungkinnya rasanya ya, saya hitut. Pertanyaannya, udah ketahuan yang kentut, saya hitut, memang baunya hilang? Sudah disedot? Diterima oleh kita? Buat apa? Terus kumaha tua? Udah terima, sudah terjadi. Bagusnya nanti mah kalau lagi kumpul ada yang hitut bau, set resapi. Nikmat ya Allah. Nikmat ya. Kudu gitu. Bunda teh syukur. Satu, syukur apa? Syukur hidungnya masih berfungsi. Betul? Kalau nggak bisa bedain baunya mana, palaur corona orang teh. Jadi nanti mah ada yang kentut. Ya. Nikmat syukur kalau hidungnya masih berfungsi. Betul? Yang kedua, ngurangin dosa. Jangan nuduh orang lain. Set. Tahan. Nggak usah nyari siapa yang kentut. Nggak usah. Yang ketiga, jadi jalan dakwah. Syukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Udah. Sama. Halo, ngerti apa enggak ini teh? Ngerti apa enggak? Dalam hidup, bunda kan taruhlah, hitutnya kan menyakiti hati kita kan. Anggap aja ada part hidup tuh menyakiti kita. Udah terima aja, karena udah terjadi. Sisanya, jangan fokus sama yang nyakitin, fokus sama yang ngebahagiainnya. Tapi tidak ada yang membahagiakan yang lain. Ada. Cara pandangmu tidak bisa melihat yang membahagiakan, karena cara pandangmu fokus sama yang menyakitimu. Makanya ulah didinya masalah satu meni dibawa kemana-mana. Kan sok itu ibu-ibu mah. Masalah jeung suami 7 tahun lalu diangkat dia ayeuna. Bapak mah gak pernah berubah dari 17 tahun yang lalu. Cek bapak nanti, nu mana orang poho deui, nu mana masalah. Coba, kenapa? Karena perempuan mudah merekam sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Coba rekamnya yang enak-enak aja. Ustadz, aku tuh tidak bahagia karena dulu aku tidak bahagia. Dipikir-pikir, nah atau dipikir-pikir, why? Kan udah gak bahagia dulu teh. Kenapa masih menghadirkan yang tidak bahagia untuk hadir sekarang? Bunda jadi gak ngelihat yang bahagia karena ketutup sama yang tidak bahagia. Betul apa betul? Maka doa senjatanya orang beriman. Ngadoa ke Allah. Kalau udah gak ada telinga, orang bisa dengerin kita. Kalau udah gak ada pundak, kita bisa sandar sama dia. Udah, doa. 4 alasan kenapa doa sangat penting. 1, doa itu apa? Ibadah yang paling mudah. 2, doa itu apa? Cara kita berkomunikasi sama Allah. 3, doa itu apa?
bisa merubah takdir. Yang keempat, doa itu apa? Senjata orang beriman. Pertanyaannya, Bunda sering berdoa atau enggak? Sering aja, sering banget. Dari doa yang Bunda panjatkan lebih banyak yang dikabulkan apa yang ditolak? Yang udah dibahas hari itu mah tuh. Dari doa yang Bunda panjatkan lebih banyak yang dikabulkan apa yang ditolak? Punten, Bunda, kadang ya, punten ya. Kadang kalau kita bandingkan antara doa yang belum Allah kabulkan, rasa-rasanya lebih banyak yang Allah kasih segala sesuatu yang tanpa kita minta sama Allah. Betul nggak? Kalau Bunda bandingkan antara yang Bunda doakan dengan yang tanpa Bunda doakan tapi Allah kasih ke kita, lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang Allah kasih tanpa kita doakan. Betul apa betul? Berarti pertanyaannya sekarang begini, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Dikabulkan doanya atau diberi kesempatan berdoa? Ulangi. Mana yang lebih penting? Dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa? Pertanyaannya, Bunda suka nggak doa sama Allah agar dikasih kesempatan berdoa? Bunda lebih banyak minta sama apa yang Bunda pengen daripada Bunda minta sama Allah, ya Allah berikan kesempatan aku untuk selalu berdoa kepadamu. Padahal dikasih kesempatan berdoa itu penting atau tidak? Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagus sekali pernyataannya. Aku tidak gelisah dan tidak takut dengan doa yang Allah belum kabulkan. Aku lebih takut, kata Umar, ketika Allah tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk berdoa lagi. Jadi dikasih kesempatan berdoa itu nikmat. Tapi jarang kita minta sama Allah agar dikasih kesempatan untuk apa? Berdoa. Betul apa betul? Iya apa iya? Padahal ingat, doa itu perintah dari siapa? Allah. Jadi yang nyuruh berdoa siapa? Allah. Saat Bunda berdoa dikabulkan tidak? Selama Bunda berdoa dapat pahala atau tidak? Karena yang minta doa siapa? Allah. Sok dibuka. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Surat ke-40 kalau tidak salah. Ayat 60. Surat apa? Ghafir atau dalam surat lain disebut Al-Mu'min. Surat ke-40 ayat 60. Dalam mushaf lain namanya Ghafir, dalam mushaf lain namanya Al-Mu'min. Dua-duanya sama. Surat Ghafir ayat ke-60. Perhatikan bahwa doa itu perintah dari siapa? Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum, dan Allah berfirman kepada kamu sekalian. Apa perintahnya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku perkenankan bagimu. Jadi yang minta doa itu siapa? Allah. Yang nyuruh berdoa siapa? Allah. Yang pengen kita terus berdoa siapa? Allah. Agak panas ya? Kenapa? Dari tadi kunaon itu? Karena jamaahnya banyak ya, masya Allah. Ulah banyak-banyak ting jamaah teh atunya bete harurin ieu teh berenang gitu. Masya Allah. Terima kasih ya Bunda ya. Mudah-mudahan AC Asofia tambah dingin lagi nanti ya. Doakeunnya PK-na sing ini sing nambah. Infaknya kudu banyak berarti ini mah biar tambah infaknya. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih ya, masya Allah.
Sieun Ahilman yang belum mandi ini teh atau apa. Jadi saya teh ada apa orang ucan mani itu masa asa panas kieu. Bunda juga panas kan? Panas. Ya ini masih enak lah ya. Kabayang di neraka gimana enggak? Udah pernah magang di sana belum? Belum kan? Janganlah ya. Lanjut. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku perkenankan. Jadi yang minta berdoa itu siapa? Allah. Berarti sekarang kalau hambanya berdoa Allah senang tidak? Kalau kita doa Allah senang tidak? Senang. Nah pertanyaannya, doa teh naon artina? Doa itu artinya memohon dan meminta. Apa? Memohon dan meminta. Memohon berarti kita berharap sama Allah. Kenapa kita berharap sama Allah? Karena kita nggak mampu mendapatkan apa yang kita mau dengan kemampuan kita. Maka dalam doa kudu memohon. Nggak bisa. Ya Allah. Nggak bisa. Tiba-tiba, ya Allah, tidak bisa, nggak bisa begitu, nggak bisa. Siap, ulangi lagi ya, sekali lagi ya, siap-siap ya. Jadi dalam doa nggak bisa, ya Allah, nggak bisa. Dalam doa nggak bisa, ya Allah, Engkau kan maha tahu dong. Ya udah tahu kan, ya udahlah gitu, nggak bisa. Memohon berarti ada unsur menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba nggak mampu, hamba nggak bisa, hamba lemah, gitu loh. Hamba tak berdaya, hamba tak punya daya upaya. Itu memohon. Memohon artinya kita melemahkan diri kita kalau kita nggak punya kemampuan. Yang kedua, meminta. Menyebutkan apa yang menjadi hajat permintaan kita. Doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Catat, status hari Kamis malam Jumat. Doa itu memohon dan meminta, bukan memaksa. Berarti yang paling penting dikabulkan doanya atau dikasih kesempatan berdoa. Tapi kalau dikabulkan doanya, mau atau enggak? Jadi berubah kia ya teh. Dikabulkan doa dengan dikasih kesempatan berdoa. Mana yang paling penting? Dikasih kesempatan berdoa. Kalau ditambah plusnya, dikabulkan doa kita, mau atau tidak? Maka orang yang ingin bukan hanya minta dikabulkan doa, tapi minta dikasih kesempatan berdoa. Dan setelah dikasih kesempatan berdoa, dia pun berharap dikabulkannya doa. Pertanyaannya, gimana caranya agar doa kita dikabulkan oleh Allah? Mau kita bahas? Atau kita bahas nanti aja kajian selanjutnya? Nanti apa sekarang? Sampai jam berapa kajian kita? Jam 1, jam 2. Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ahilman ya. Can sarapan, iya tiba belit kieu ya Allah. Kelihatan lapar enggak Ahilman? Bu Ana aman, Bu Ana? PY ada bahasa Amul. Ama kesukaannya PY. Jadi kalau enggak bilang aja ini mah bilang. Jadi kalau Bunda senang pengen nyenengin Ahilman gampang, buatkan PY terenak sekota Bogor. PY ini Ahilman senangnya PY kacang hijau. Kadang PY teri asin.